Assalamualaikum.
Saya tunggu sampai jam 19.30 ya, atau setengah 8. Mungkin masih ada yang mau sholat dulu.
Ini dipakai. Kenapa? Ya kan apa? Buat Kenapa dicas dulu? Enggak, kenapa dicas di luar? Enggak apa-apa kalau masih dicas. bawa aja ke dalam. Ya kenapa ditaruh sini? Buat tethering. Cuma sini ke situ apa sih, Be? Enggak bagus sinyalnya. Kenapa dia di situ angin dalam?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke web malam. Semoga kita selalu sehat ya. Ya walaupun ini musim hujan ya, jadi semoga tetap semangat. Oke, kalau kita akan masuk ke materi terkait implementasi TCP/IP. Dan ini juga besar harapan saya bisa membantu untuk mengerjakan tugas kedua ya. Tugas kedua jangan lupa terakhir maksimal 1 Desember itu dimaksimalkan karena waktunya sudah sangat panjang ya. Oke, untuk agenda pembelajaran pada malam ini kita akan belajar tentang pembukaan dan pengenalan mengapa TCP/IP itu penting dalam dunia digital. Kemudian kita akan masuk ke konsep dasar TCP/IP yaitu arsitektur dan model layer ke protokol. Kemudian implementasi praktis, jadi penerapan TCP/IP dalam jaringan nyata. Kemudian kita akan membahas terkait studi kasus di berbagai skenario. Kemudian setelah itu kita akan diskusi dan latihan untuk masalah bersama ya. Dan yang terakhir yaitu terkait kesimpulan dan evaluasi, yaitu ringkasan dan pertanyaan. Nah, siapa sih yang sudah pernah mengalami ini? Jadi coba ingat-ingat pengalaman kalian. Jadi misalnya internet itu tiba-tiba lemot, padahal sinyalnya penuh. Kemudian website itu tidak bisa dibuka, tapi aplikasi chatnya masih jalan. Game online, padahal downloadnya lancar. Email tidak terkirim, tapi bisa browsing. Nah, semua fenomena ini itu berkaitan dengan cara kerja TCP/IP. Mari kita pelajari bagaimana protokol ini mengatur komunikasi data di internet. Nah, dari tadi kan saya bahas terkait apa. Jadi apa sih sebenarnya TCP/IP itu? Jadi TCP/IP atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol dan Internet Protocol itu adalah seperangkat protokol komunikasi yang menjadi fondasi internet dan jaringan komputer modern. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diverifikasi antar perangkat di seluruh dunia. Nah, bayangkan TCP/IP ini sebagai sistem pos internasional yang sangat canggih. Seperti surat yang dikemas, diberi alamat, dikirim melalui berbagai rute, dan akhirnya sampai ke tujuan dengan aman. Begitu juga dengan data digital Anda. Nah, secara singkat TCP/IP yang pertama itu
Awal mulanya pada tahun 1969 disebut masih dengan ARPANET. Nah, jadi cikal bakal internet itu dimulai oleh Departemen Pertahanan AS atau Amerika Serikat untuk menghubungkan komputer penelitian. Kemudian pada tahun 1974 itu lahirnya TCP. Nah, Fainseth dan Bob Kahn itu memprogramasikan desain protokol TCP pertama. Nah, lanjut pada tahun 1983 mulai mengadopsi namanya TCP/IP. Nah, ARPANET itu seharusnya resmi beralih ke TCP/IP, menandai hari lahirnya internet modern. Nah, kemudian pada tahun 1990-an kita masuk ke namanya spasi global. Nah, TCP/IP akan menjadi standar universal untuk komunikasi internet di seluruh dunia. Nah, sekarang kita menggunakan namanya backbone internet. Nah, lebih dari 5 miliar perangkat terhubung itu menggunakan TCP/IP itu setiap hari. Nah, mungkin kita ice banking sebentar. Jadi, menurut kalian, kan kita sering yang namanya melakukan aktivitas online ya. Nah, protokol apa sih yang sering dominan digunakan? Baik TCP ataupun DP. Nah, yang pertama yaitu streaming video YouTube. Nah, streaming video YouTube itu apakah kita menggunakan TCP ataupun UDP? Kemudian email penting, video call Zoom yang kita lakukan saat ini, download file dari Google Drive, dan yang terakhir yaitu main game. Salah satunya mungkin Mobile Legends, PUBG, Clash of Titan, atau yang mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin mainnya Candy Crush dan lain-lain ya. Mohon maaf, mungkin saya tidak terlalu paham. Nah, itu menurut kalian kita menggunakan TCP apa UDP? Jadi kata kuncinya adalah TCP itu butuh kepastian. Nah, sedangkan UDP itu butuh kecepatan. Nah, itu silakan dijawab. Mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Cukuplah 5 menit. Jadi karena saya juga dibatasin mungkin ya. Saya sebenarnya sampai jam 9. Cuman kalau misalnya materi kita udah selesai ya sudah aja dicukupkan. Karena nggak usah lama-lama. Jadi output saya itu bukan masalah waktu, tapi bagaimana kalian kalau sudah memenuhi output dari materi yang saya jelaskan atau yang kalian sudah paham terkait TCP/IP, berarti saya anggap itu sudah selesai untuk output terkait TCP/IP. Monggo silakan dipikirkan dan dijawab. Saya kasih waktu 4 menit, karena tadi saya baru ngomong 1 menit, jadi tinggal waktunya 4 menit. Silakan pikirkan baik-baik.
Oke, gimana? Udah mulai tergambar ya? Jadi, nah, jadi untuk model referensi OCE versus TCP/IP. Nah, untuk memahami TCP, kita perlu membandingkannya dengan model OCE atau Open System Interconnection yang menjadi acuan teoritis komunikasi jaringan. Nah, jadi model OCE kan ada 7 layer ya. Layer 1 ada application, layer kedua presentasi, session, transport, network, data link, dan fisikal. Nah, tapi kalau di model TCP/IP itu kita hanya memiliki 4. Yaitu pada layer pertama itu aplikasi layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, lebih sederhana dan praktis ya untuk implementasi nyata. Nah, apa sih isi di TCP/IP? Itu dalam 4 layernya, itu yang pertama aplikasi layer, itu isinya adalah HTTP, FTP, SMTP, DNS, interaksi dengan pengguna. Kemudian transport layer, yaitu TCP dan UDP, yaitu pengiriman data end-to-end. Nah, kemudian internet layer, yaitu IP, ICMP, RFP, yaitu routing dan pengalamatan. Nah, untuk ini nanti kita akan lebih lanjut dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan mungkin nanti di tutorial selanjutnya kita akan merangkum semuanya ya. Nanti sudah disediakan semua kalau PPT-nya dari UT atau dari Universitas Terbuka. Nanti tinggal dibaca-baca saja, dipahami. Nanti kalau ada yang tidak perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di diskusi. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya bahas jawab. Kalau mentok-mentoknya tidak bisa saya jawab, nanti mungkin teman-teman sekalian bisa saling membantu. Kalau tidak bisa terjawab lagi, mungkin nanti bisa saya tanyakan sama ahlinya. Jadi, saya sebisa mungkin nanti akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian di layar terakhir yaitu network access layer. Nah, ini adalah internet, wifi, transmisi fisik data. Nah, aplikasi layer itu adalah protokol yang kita gunakan setiap kali. Yaitu HTTP dan HTTPS. Apa sih bedanya HTTP dan HTTPS? Yaitu protokol untuk browsing web setiap kali Anda membuka website. Nah, kemudian FTP yaitu File Transfer Protocol, yaitu terkait upload dan download file ke server. Kemudian SMTP, POP3, YEP. Nah, ini ada protokol email untuk kirim dan terima email. Kemudian ada yang namanya DNS, yaitu menerjemahkan nama domain google.com menjadi alamat IP. Nah, layar ini adalah yang paling dekat dengan pengguna. Nah, disinilah aplikasi seperti browser, email, klien, dan software lainnya itu beroperasi. Protokol di layar ini menentukan format dan cara pertukaran data antar aplikasi. Nah, kemudian di transport layar ada yang namanya TCP versus UDP. Nah, TCP itu Transmission Control Protocol. Nah, sifatnya adalah atau ciri-cirinya adalah dia connection oriented. Jadi harus ada koneksi dulu sebelum kirim data. Kemudian reliable yaitu menjamin data sampai dengan utuh dan berurutan. Kemudian error checking yaitu ada verifikasi dan pengiriman ulang jika gagal. Lambat tapi pasti itu cocok untuk email, transfer file, dan web browsing. Kemudian apa sih bedanya dengan UDP? Yaitu User Datagram Protocol. Nah, kalau UDP itu ciri-cirinya adalah dia connectionless atau langsung kirim tanpa stop connection. Kemudian dia unreliable, yaitu tidak menjamin semua data sampai. No error checking, yaitu tidak ada verifikasi atau pengiriman ulang. Jadi data langsung push itulah anggapan seperti kayak mobil balap. Kemudian cepat tapi berisiko. Nah, ini cocok misalnya untuk streaming, gaming, video call, dan lain-lain. Jadi dia tidak memastikan harus data tersebut terkirim semua.
Kemudian ada layer 3 itu. Nah, sebelum data itu dikirimkan, TCP itu melakukan yang namanya jabat tangan. Yang pertama yaitu sinkronnya, yaitu misalnya klien, halo server, saya mau ngirim data, siap terima. Nah, yang kedua yaitu pada sinkron dan acknowledge. Nah, si server itu akan menjawab, oke klien, saya siap. Kamu juga siap menerima respon saya. Nah, kemudian klien akan menjawab, siap, mari kita mulai berkomunikasi. Nah, dalam background-nya itu, proses ini itu hanya butuh beberapa milidetik. Nah, tapi sangat penting untuk memastikan kedua pihak siap sebelum pertukaran data dimulai. Nah, ini seperti kita menelpon. Nah, kalau misalnya kalian menelpon kan, kita tunggu sampai ada yang ngangkat dan bilang halo sebelum mulai bicara. Ya, walaupun pada kenyataannya emang kadang kita kalau diangkat, yang penting ada angka misalnya 00,01 gitu, atau 0,02 diangkat, maka kita biasanya langsung ngomong, entah itu halo yang mana, baik yang pengirim maupun penerima. Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian pada internet layer itu kita mengenai yang namanya IP address dan routing. Nah, internet protokol IP itu adalah jantung dari TCP/IP. Nah, layer ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing. Nah, memastikan data sampai ke tujuan yang benar melalui route terbaik. Nah, IP versi 4 itu formatnya adalah 192.168.1.1. Nah, ini formatnya masih 32 bit. Kapasitasnya sekitar 4,3 miliar alamat. Nah, ini statusnya hampir habis kalau sekarang ya. Nah, kemudian keluar yang namanya IP versi 6. Nah, formatnya adalah 2001.2 ODB 8.285A3.2.2 8A2E 34, yaitu 128 bit. Sangat banyak kan? Beda sekali dengan 32 bit. Nah, kapasitasnya adalah 340 U disklion alamat. Nah, itu searching aja. Jadi kalau misalnya kalian hitung sejuta, itu kan masih dalam nolnya masih 6 biji. Kalau misalnya 1 miliar, berarti kan nolnya masih 9. Kalau 100 miliar, nolnya ada 12. Nah, kalau kalian udah hitung, itu nolnya menggelinding. Anggap aja seperti itu. Jadi, ketika kalian misalnya gelar karpet, nah itu nolnya sebanyak itu. Kalau mau gampangnya lah kayak gitu. Nah, IPv6 ini adalah status masa depan internet kita. Jadi sekarang kita sudah mulai menggunakan yang namanya IPv6. Nah, kita bisa bedakan yang namanya IP publik dan privat ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita akan bahas terkait kelas IP address. Jadi ada yang namanya kelas A. Kelas A itu biasanya dimulai dari 1.0.0.0 sampai 126.25.25.25.255. Nah, ini adalah termasuk dalam jaringan besar. Kemudian kelas B yaitu 128.0.0.0 sampai 191.2555. Selanjutnya di kelas C adalah 192.000 sampai 223.255.255.255. Nah, kita masuk apa sih perbedaan IP public sama IP private? Nah, dari namanya saja kita sudah bisa menjelaskan ya atau mendefinisikan. Jadi di IP public itu alamat unik yang terlihat di internet. Nah, itu yang diberikan oleh ISP. Sedangkan IP privat itu adalah alamat untuk jaringan lokal yang tidak bisa diakses langsung dari internet. Nah, di rumah Anda, router itu biasanya menggunakan 192.168.1.1 sebagai gateway. Silakan dicoba aja. Kalian buka internet kalian, buka IP address-nya. IP address kalian biasanya adalah 192.168.1.1. Itu tidak akan berubah kalau kalian menggunakan yang namanya IP client. Tapi ketika kalian membuat sebuah jaringan yang banyak, nah itu biasanya itu urutan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Itu bebas, tergantung dari IP yang tersedia ada berapa. Oke, next.
Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus implementasi TCP/IP. Jadi, sekarang mari kita lihat bagaimana TCP/IP itu diimplementasikan dalam skenario dunia nyata. Nah, studi kasus ini akan membantu Anda memahami aplikasi praktis dan dari teori yang telah kita pelajari. Misalnya, studi kasus yang pertama yaitu terkait jaringan kampus. Dalam suatu skenario, universitas dengan 5.000 mahasiswa dan 5.000 staf itu membutuhkan jaringan yang dapat menangani banyak user, memisahkan jaringan mahasiswa dan staf, menyediakan akses internet cepat, dan mengamankan data sensitif. Nah, solusinya adalah kita harus menggunakan yang namanya subnetting, yaitu 10.0.0.0/16. Nah, silakan kalian pikirkan, slash 16 itu ada berapa IP-nya ya? Nah, nanti bisa silakan dijawab di menu chat, nanti saya akan ngecek, cross check apakah benar apa tidaknya. Nah, dalam IP/16 itu kita bagi menjadi beberapa subnet. Kemudian kita menggunakan yang namanya VLAN, yaitu pemisah logika network untuk security. Kemudian untuk disable-nya kita menggunakan disable ya. Jadi kita untuk melakukan automatic IP untuk 5.500 device. Nah, kenapa 5.500? Karena tadi 5.000 mahasiswa dan 500 staf. Kalau misalnya kalian menggunakan misalnya ada 2.200 misalnya, 2.000 mahasiswa dan 200 staf ya berarti 2.200 device. Tergantung sesuai kebutuhan. Nah, uniknya IP itu sama kayak kita manusia ya. Jadi kita itu unik, tidak bisa sama satu hal dengan hal yang lainnya. Semirip-mirip apapun, seenitik-enitik kita, itu tidak bisa yang namanya dimirip-miripkan dalam dunia jaringan. Jadi kita tuh pasti punya satu namanya entitas diri. Ya, kalau misalnya kita sebagai manusia ya, makhluk hidup, itu mungkin kita dikenal dengan sebutan namanya NIK atau KTP. Nah, KTP kita tuh kadang beda. Walaupun misalnya nanti kalian lahir kembali identik misalnya ya, cuma selisih berapa detik atau selisih berapa menit lah, pasti nik kalian akan beda. Nggak mungkin nik itu sama, biasanya itu beda. Nah, nik itu adalah seperti database dalam sebuah internet. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita yang pasti harus menggunakan firewall atau keamanan. Ya, misalnya kita nggak mungkin bisa masuk semua bebas dan yang lain-lain ya, kecuali kalau kalian nanti menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya MAC address atau mengacak MAC address ya. Jadi kita bisa masuk unblock lah anggapan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang keblok itu bisa kalian akses. Cuman itu minusnya adalah aman kalian akan cepat kebobol. Kemudian studi kasus kedua yaitu terkait e-commerce website. Nah, jadi platform e-commerce studi besar itu harus menangani jutaan transaksi setiap hari dengan tingkat keamanan dan keadaan yang tinggi. Mungkin sebentar ya, saya mau ke toilet sebentar. Kepada manusia.
Oke, saya lanjut ya. Jadi, yang pertama kita punya namanya hack traffic, yaitu jutaan request per detik saat flash sale atau promosi. Nah, solusinya adalah kita harus menggunakan yang namanya load balancing dengan multiple server, CDN untuk static content dan chasing untuk mengurangi beban database. Kemudian, sharing selanjutnya adalah security. Jadi kita harus melindungi data pelanggan dan transaksi keuangan dari serangan. Kemudian, website itu harus available atau tersedia selama 7 hari kerja tanpa downtime. Nah, solusinya adalah kita menggunakan resilience server di multiple data center, automatic failover, dan latent monitoring backup system. Nah, mungkin kalau masalah dalam hal ping, kita juga udah paham ya, kita bisa menggunakan yang namanya ping 888 ataupun ping google.com. Kemudian, threshold itu kita bisa melihat namanya google.com. Jadi untuk gunakan untuk mengidentifikasi bootleg di jalur routing. Kemudian untuk komplikasi IP config al. Kemudian untuk DNS server itu bisa kita lakukan dengan DNS lookup google.com. Kemudian nested dan lain-lain. Nah, biasanya masalah umum nih. Nah, tidak bisa akses internet, coba cek dulu koneksi fisiknya, kabel ataupun wifi. Kita misalnya ping gateway, ping 192.168.1.1. Ping DNS-nya, ping 888, terus cek DNS senyap google.com. Biasanya solusi umumnya adalah reset router, kemudian cek dulu IP-nya yang lain, atau masalah yang kedua adalah koneksi lambat. Cek dulu bandwidth usage-nya dengan text messenger, kemudian tes latency dengan ping, kemudian tes route untuk identifikasi bootleg. Jadi solusinya adalah tutup aplikasi yang bandwidth intensif, cek DOS setting, dan update bandwidth jika perlu. Kemudian IP konflik nih, biasanya nih sering nih, jadi ketika kalian menggunakan internet, IP-nya kok nggak kebaca, nggak bisa internet, ternyata IP-nya itu bentrok, atau IP dengan menggunakan IP yang sama. Ya salah satu solusinya adalah dengan mengganti IP yang berbeda. Kan tadi sudah seperti saya bilang sebelumnya ya, jadi IP itu adalah NIK KTP kita, jadi dia harus berbeda. Kalau misalnya sama, contoh misalnya XXXXXX.192. Sama tuh XXXXX.192. Ya, dia mau baca yang mana nih? Siapa sih yang punya XXX192 ini? Kok orangnya sama? Harusnya kan pasti harus berbeda. Nggak bisa yang sama. Mungkin bisa di channel Tani Cyber. Ini adalah konsep dasar ketika kita ingin belajar jaringan, dan konsep dasar ini wajib dipaham, wajib diketahui, wajib dimengerti, karena ini adalah dasar dari ilmu jaringan komputer yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi kalau belum paham ini akan kesulitan nanti ke depannya. Ini menjadi materi dasar pada materi-materi berikutnya yang akan kita bahas tentang jaringan komputer. Ada beberapa materi yang akan kita bahas ke depan, dan ini akan menjadi materi dasar, materi penunjang untuk materi-materi yang berikutnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar TCP/IP. Yang pertama adalah komunikasi data. Di jaringan komputer itu kan definisinya menghubungkan dua komputer atau lebih
dengan menggunakan media dengan tujuan untuk komunikasi data, dengan tujuan untuk berbagi resource. Nah, resource di sini kan resource di sini bisa berupa data, bisa berupa sumber daya hardware. Misalkan kalau misalkan sumber data berarti kita bisa bertukar file. Misalkan kalau berupa data kita bisa bertukar file, bisa bertukar foto, bisa bertukar video, gambar, dan sebagainya. Tapi kalau berbagi resource hardware, kita bisa sharing printer misalkan, kemudian ada scanner misalkan, CD-ROM, misalkan ada kamera, dan sebagainya. Itu adalah berbagi resource. Nah, tentu saja yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana komunikasi data itu terjadi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Secara kita ketahui bahwa ada beberapa device yang berbeda-beda, di mana vendor-vendor itu menggunakan protokolnya masing-masing. Jadi kalau saya ibaratkan di Indonesia itu kan menggunakan bahasanya masing-masing ya. Bahasanya masing-masing itu ada bahasa daerah-daerah masing-masing, misalkan bahasa Jawa, misalkan bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Papua, kemudian ada bahasa Sulawesi, Baju, dan sebagainya. Nah, ibaratkan daerah-daerah itu adalah device-device yang berbeda, kemudian akan dijadikan satu dalam sebuah jaringan komputer. Maka kalau menggunakan bahasanya masing-masing, kalau menggunakan protokolnya masing-masing, akan kesulitan untuk berhubungan, berkomunikasi. Oleh karena itu, ketika berkumpul dengan bahasa daerahnya, dengan bermacam-macam latar belakang bahasa daerah, maka harus ada satu bahasa yang digunakan supaya nanti sama-sama dimengerti oleh yang lainnya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sama di jaringan komputer juga begitu. Jaringan komputer itu kan protokol vendornya itu kan berbeda-beda, bermacam-macam merek di sini. Ketika berkomunikasi di dalam sebuah jaringan, maka mau nggak mau mereka harus mengikuti protokol yang sama, yaitu protokol-protokol yang ada di jaringan internet. Nah, ini adalah proses komunikasi data dari komputer A ke komputer B, di mana data itu dihubungkan atau dikirimkan melalui sebuah kabel begitu ya. Nah, prosesnya ini nanti akan kita pelajari bersama. Ini adalah gambaran mengirimkan data dari komputer A ke komputer B. Jadi komunikasi data itu antar komputer itu dikirimkan melalui interface ya. Interface yang ada di sini ada interface LAN card, ada WiFi yang wireless itu ya. Karena interface itu berdasarkan definisi jaringan yang tadi, interface itu medianya kan ada dua, ada media kabel sama media yang nirkabel. Jadi kalau menggunakan media kabel maka dia menggunakan network interface card atau LAN card. Kalau dia menggunakan yang seperti ini, yang jaringan nirkabel, maka dia menggunakan wireless card gitu ya. Dan ini protokolnya berbeda. Kalau ini protokolnya Ethernet, yang ini protokolnya nanti menggunakan protokol 802.11. Kemudian beberapa masalah dalam pengiriman data ya. Jadi data itu kan harus dikirimkan ke komputer yang tepat gitu, sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai komputer data yang dikirimkan dari komputer sumber kemudian salah sasaran ya, maka akan berabe ya. Jadi filenya itu kemana-mana nggak karuan. Nah, hal ini akan menjadi rumit ya jika komputer tujuan transfer itu tidak berada pada jaringan lokal, melainkan berada di tempat yang jauh. Nah, jika komputer yang saling berkomunikasi itu jauh secara jaringan ya, maka terdapat kemungkinan data nanti akan bisa rusak ya, atau bisa hilang, atau bisa tidak sampai kepada komputer yang dituju. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang mencegah rusaknya data ini. Nah, mekanisme-mekanisme inilah nanti yang akan dibahas pada protokol-protokol TCP/IP. Nah, kalau dilihat di gambar ini, ada jaringan A di sini, ada jaringan A ini adalah meliputi komputer A1, A2, dan A3. Kemudian ada jaringan B meliputi komputer B1, B2, dan B3. Kemudian ada komputer C, C1, C2, dan C3, di mana komputer untuk jaringan C itu menggunakan device-nya itu yang wireless ya. Nah,
kalau data yang dikirimkan itu, sekali lagi, kalau data yang dikirimkan itu hanya antar dalam satu jaringan A1 ke A2, A2 ke A3, ini relatif masih gampang. Tapi kalau komputernya sudah jauh ke sini, jangan-jangan data yang akan dikirimkan yang mestinya dari A1 ke B1 itu, kemudian dia kirimkan masuk ke C3 misalkan, maka itu nggak boleh berabe. Nah, kemudian ada beberapa masalah dalam pengiriman data ya. Jadi hal lain yang perlu diperhatikan ialah pada komputer tujuan nanti setelah data yang dikirimkan melalui jaringan yang berbeda itu sudah teratasi atau sudah bisa ditemukan ya, maka pada komputer tujuan nanti data juga harus benar-benar sesuai dengan aplikasi yang dituju gitu ya. Nah, di komputer tujuan itu nanti ada beberapa aplikasi yang sudah siap menunggu data yang dikirimkan dari A1. Nah, aplikasinya mungkin uh, ada aplikasi web, misalkan begitu ya. Jangan sampai yang dikirimkan dari A1 itu video, tetapi yang nyampainya ke B1 itu chatting. Seperti itu. Maka data itu tidak akan bisa dibaca. Jadi harus sesuai, karena ada beberapa aplikasi yang sudah menunggu di komputer tujuan itu. Bisa web, kemudian bisa email, kemudian bisa video, bisa audio, bisa chat. Karena aplikasi yang dikirimkan itu kan banyak. Nah, dari banyak aplikasi itu harus dipilah-pilah. Ibaratnya beginilah, kalau kita A1 itu diibaratkan sebagai toko begitu ya, kemudian B1 itu sebagai rumah, kemudian dari A1 itu akan mengirimkan beberapa barang gitu. Sedangkan di B1 itu ada beberapa penerima, ada beberapa orang gitu ya. Maka dari A1 itu harus pengirimnya itu harus benar-benar bisa memilah barang apa yang dikirim ke B1 orangnya adalah ini, barang apa yang dikirim dari A1 ke B1 orangnya adalah ini dan seterusnya. Jadi data itu harus sampai pada aplikasi yang tepat atau pada orang yang tepat. Di cara alamiah untuk menghadapi setiap masalah yang rumit ialah memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Jadi dalam memecahkan masalah transfer data di atas, para ahli jaringan komputer pun itu melakukan hal yang sama. Jadi untuk setiap problem komunikasi data diciptakan solusi khusus berupa aturan-aturan yang menangani problem tersebut. Untuk menangani masalah-masalah komunikasi data keseluruhan, aturan ini harus bekerja sama satu dengan yang lain. Di kehidupan nyata kita pun ada banyak masalah yang kompleks ya untuk diselesaikan gitu ya. Nah, masalah-masalah itu untuk menyelesaikannya kan harus dipilah-pilah dulu. Ini masalah apa, ini masalah apa, ini masalah apa. Ini yang bekerja siapa, ini yang bekerja siapa, ini yang bekerja siapa. Pemilahan-pemilahan pemecahan masalah inilah nanti akan digabungkan dalam sebuah protokol, dalam sebuah aturan. Jadi yang kita sebut kalau di jaringan komputer itu adalah TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi TCP/IP itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa problem solving atau beberapa pemecahan masalah yang dijadikan satu sekumpulan. Jadi sekumpulan aturan untuk mengatur proses pengiriman data dari sumber ke tujuan, inilah yang disebut dengan protokol komunikasi data. Protokol komunikasi data ini diimplementasikan dalam bentuk program komputer atau software yang terdapat pada komputer dan peralatan komunikasi data lain. Jadi disebutnya tadi TCP/IP gitu ya. Jadi TCP/IP itu adalah sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada wide area network atau WAN yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu. Jadi dalam bahasa yang lebih formalnya, desain TCP/IP itu sifatnya modular ya. Ada modul-modul untuk memecahkan masalah. Jadi berkat prinsip inilah nanti tugas dari masing-masing protokol itu akan menjadi lebih jelas, lebih sederhana,
dan lebih simpel gitu. Jadi protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara kerja dari protokol yang lain sepanjang ia masih bisa saling mengirim dan menerima data. Nah, berkat penggunaan prinsip modular dari TCP/IP ini, maka komunikasi data itu bisa menjadi fleksibel. TCP/IP dapat diterapkan dengan mudah di setiap jenis komputer dan interface jaringan. Karena sebagian besar isi kumpulan protokol ini tidak spesifik terhadap satu komputer atau peralatan jaringan tertentu. Jadi pengenalan layer atau lapisan-lapisan kerja atau modul-modul penyelesaian masalah yang ada di protokol TCP/IP itu kira-kira seperti ini ya. Ini berbeda dengan ISO. Kalau ISO itu kan ada 7 layer gitu ya. Ada aplikasi, kemudian ada presentasi, ada sesi, kemudian ada transport, kemudian ada network, kemudian ada data link sama physical gitu ya. Itu adalah 7 layer dari ISO, sedangkan di TCP/IP itu hanya 4 atau 5, tapi ini tergantung dari implementasinya nanti ya. Karena di lapangan itu bisa berbeda-beda implementasinya, bisa jadi kita menggunakan 4, bisa kita menggunakan 5, bisa dan seterusnya. Jadi protokol TCP/IP di sini ada layer-layer atau ada modul-modul yang bisa digunakan sebagai problem solving untuk pengiriman paket data, yaitu layer aplikasi, kemudian ada layer transport atau ada network layer, kemudian di situ ada link layer sama physical. Nah, kalau kita balik cara kerjanya mulai dari yang paling dasar itu adalah yang bekerja terlebih dahulu itu adalah physical layer. Nah, dari bawah ya, physical layer, kemudian ada link layer, kemudian ada network layer, transport sama application. Nah, untuk yang physical layer ini berupa hardware ya. Makanya ini berbeda dengan yang di atas, layer-layer di atasnya. Jadi kalau physical layer itu adalah layer fisik, itu adalah hardware ya. Nah, hardware itu ya seperti misalkan interface PC, kemudian ada kabel, ada wireless di situ, ada network interface card di situ, itu adalah switch, kemudian ada router, itu adalah semuanya layer fisik gitu. Kemudian di atasnya ada link layer, ada network, ada transport, ada application. Nah, cara kerjanya seperti apa? Tanggung jawab kerjanya seperti apa untuk layer-layer ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi sekali lagi untuk TCP/IP itu dimodelkan seperti ini. Jadi sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, meskipun ini seperti sudah dimodelkan menjadi 4 atau 5 layer ini, namun seringkali di lapangan itu lapisan fisik itu dimasukkan pada layer yang ke-5 ya, atau yang terpisah ya. Jadi untuk mempermudah memahami, saya akan menjelaskan mulai dari layer yang terbawah dulu, yaitu layer fisik ya. Nah, layer fisik atau physical layer itu meliputi perangkat device seperti kabel, kemudian seperti radio atau access point gitu ya, kemudian ada perangkat WiFi, kemudian ada anten, ada fiber optik dan perangkat-perangkat fisik lainnya. Itu masuk dalam kategori physical layer gitu ya. Nah, kalau di sini kalau di gambar itu terlihat di sini ada komputer, kemudian ada di sini ada kabel, di sini ada switch, kemudian di sini ada router ya, kemudian di sini ada perangkat access point atau nirkabel. Ini adalah semuanya berada di layer physical. Jadi kalau nggak ada physicalnya nanti ya gimana mau buat jaringan, nggak bisa kan ya. Yang berikutnya adalah link layer. Link layer ini fungsinya untuk menyambungkan dua komputer atau dua device di jaringan yang sama. Misalkan kita menggunakan jaringan kabel di sini antara A dengan A1 dengan A2 dengan A3 begitu ya. Maka link layer ini bekerja untuk menghubungkan antara komputer A1, A2, dan A3. Maka protokol yang digunakan di sini protokol Ethernet ya, karena menggunakan kabel ya. Karena menggunakan kabel. Nah, inilah kerja link layer. Nah, namun ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan nanti akan mengirimkan data dari jaringan A ke jaringan B ya? Jadi ibaratkan misalkan dalam sebuah kantor atau sekolah atau tempat kita bekerja, komputer itu kan biasanya ada kelompok-kelompok yang ada di kelompok lab 1, misalkan lab 1 itu komputernya ada 20 misalkan. Kemudian ada di lab
2 misalkan komputernya ada 30, ada di lab 3, di lab C1 dengan menggunakan jaringan WiFi komputernya ada berapa misalkan begitu ya. Nah, maka kelompok-kelompok jaringan itu kan dipisah-pisah, ada jaringan lab, ada jaringan ruang guru, misalkan ada jaringan WiFi. Maka untuk menghubungkan itu kan membutuhkan sebuah perangkat lain ya yang kita sebutnya sebagai router gitu ya. Ketika data itu akan dikirimkan dari antar jaringan dari komputer A2 misalkan seperti itu ke A2 ke B3 ya, dari A2 ke B3, maka yang bekerja di sini adalah network layer. Nah, network layer itu menghubungkan komputer yang berbeda jaringan. Dan tentu saja di sini yang berpengaruh nanti ada banyak hal gitu ya, ada banyak hal. Jadi network layer ini sekali lagi untuk menghubungkan satu jaringan lokal dengan jaringan lokal fisik yang lain. Nah, yang bekerja di situ tentu yang berperan penting adalah routing ya di sini ya. Jadi routing itu sangat berpengaruh karena routing di sini pada gateway itu mengatur paket data, mengatur traffic, mengatur rute yang akan dilalui sehingga nanti data yang dikirimkan dari A2 ke B3 itu benar-benar sampai, benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai nanti di persimpangan di sini dia mengarah pada komputer yang berbeda. Ya, mengarah pada komputer yang berbeda. Itu yang tidak diinginkan. Kemudian network layer tadi hanya menghubungkan saja antara komputer A1 ke komputer B3. Dia hanya menghubungkan saja gitu ya. Tanpa dia bertanggung jawab terhadap sampai atau tidaknya paket data yang akan dikirimkan dari A1 ke B3. Jadi network layer tadi kan menghubungkan saja antara komputer, salah satu komputer di jaringan A ke salah satu komputer yang ada di jaringan B atau jaringan C, karena ini jaringannya berbeda, tetapi dia tidak bertanggung jawab terhadap data, apakah datanya itu sudah sampai atau belum. Jadi yang bertanggung jawab itu ada pada layer transport. Ada layer transport. Di layer transport ini nanti dia bertanggung jawab terhadap data yang dikirimkan. Tetapi di transport itu ada dua metode koneksi juga. Ada dua metode koneksi yang bisa digunakan pada layer transport. Yang pertama adalah koneksi TCP atau Transmission Control Protocol, di mana koneksi TCP ini ya connection oriented ya, artinya dia harus benar-benar sampai datanya gitu ya. Makanya ini yang bisa digunakan misalkan seperti protokol aplikasi-aplikasi chatting ya. Jadi chatting itu menggunakan di layar transportnya itu menggunakan metode koneksinya itu menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol. Karena apa? Karena chatting itu kan harus benar-benar sampai dari A ke B dan teksnya itu juga harus benar-benar full ya. Jangan sampai yang dikirim aku kemudian yang sampai ke sana itu saya. Aku yang sampai ke sana itu kamu. Aku yang sampai ke sana itu dia. Nah, itu yang berbahaya. Jadi transport itu memastikan bahwa data yang dikirim dari A3 ini di salah satu komputer yang ada di sini itu benar-benar sampai ke komputer tujuan. Itu yang menggunakan TCP. Yang kedua, di layer transport itu yang digunakan adalah protokol UDP atau datagram protokol, user datagram protokol. Nah, kalau user datagram protokol itu atau UDP ini nanti dia tidak connection oriented, artinya dia tidak ngurus apakah data itu benar-benar sampai atau tidak. Nah, dia tidak akan mengurus apakah data itu benar-benar sampai dengan selamat utuh kepada komputer tujuan atau tidak. Yang penting dia mengirimkan saja. Contohnya di sini misalkan kita live streaming, misalkan kita video YouTube misalkan. Jadi dia tidak mikir apakah data yang dikirimkan itu sudah sampai atau tidak gitu ya. Kan tergantung orang yang mau melihatnya, mau mendengarkannya. Dia tidak mikir apakah data itu yang dikirimkan full atau tidak. Bisa jadi nanti tergantung juga koneksinya. Bisa jadi nanti error, putus, dan sebagainya. Ini tidak. UDP ini ya istilahnya ya dikirim dengan bismillah gitu lah. Nyampe nggak nyampe ya. Bismillah lah pokoknya. Terserah nyampe nggak nyampe. Yang penting saya ngirim gitu ya. Itu untuk yang transport. Kemudian ada yang terakhir adalah layer application. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi,
bahwa layer application ini nanti dia akan menerima ya, misalkan ada data dikirim dari A3 ke B3, layer application ini bertanggung jawab nanti menerima data sesuai dengan tipe data yang dikirimkan. Kalau misalkan dia menggunakan data yang dikirimkan itu adalah HTTP, maka di application ini yang diterima itu dia menggunakan HTTP juga. Misalkan dia yang dikirimkan video, maka dia yang penerimanya di sini menggunakan video juga. Jangan sampai salah, misalkan dikirimkan video tetapi diterimanya berdasarkan gambar, maka tidak sesuai. Ini yang bertanggung jawab terhadap adalah layer application. Ini adalah beberapa proses gambar dari proses enkapsulasi atau pengiriman data. Jadi di sini biasanya ada frame data-data ini biasanya dibungkus dulu pada physical layer atau pada link layer. Di sini data itu nanti akan dibungkus menggunakan header Ethernet gitu ya. Kemudian di dalam data ini ketika sampai di network itu sebenarnya ada IP header sama data. Kemudian ada transport, di layer transport itu data itu di dalamnya ada TCP header, kemudian ada data di dalamnya. Sehingga ketika sampai di aplikasi itulah yang baru sebenarnya data. Tapi untuk melihat ini semuanya harus dienkapsulasi lagi, harus dilihat dulu ke dalam gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah aplikasi ya, hubungan antar protokol TCP. Jadi tadi kalau kita di link layer atau physical layer, di situ ada beberapa Ethernet yang bisa digunakan. Ada beberapa protokol yang bisa digunakan adalah Ethernet, kemudian ada token ring, kemudian ada macam-macam ini banyak sekali. Kemudian ada wireless, ada 802.11. Ini yang digunakan untuk device perangkat yang wireless atau jaringan nirkabel. Ya, kemudian ada di network layer itu bisa menggunakan IP atau ARP. Kemudian di layer transport tadi protokolnya ada dua, ada TCP sama UDP. Untuk aplikasinya ada CMP sama OSPF ya. Kemudian untuk di layer application itu protokol bisa digunakan seperti HTTP untuk web, kemudian ada FTP untuk transfer file, kemudian ada telnet untuk remote, ada Finger SSH untuk remote juga atau shell secure, kemudian ada DNS itu menggunakan transport layernya TCP. Meskipun sekarang untuk DNS ini ada juga yang menggunakan UDP, kemudian ada POP3 biasanya digunakan untuk aplikasi menerima email. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, itu bisa digunakan untuk aplikasi untuk mengirimkan email. Kemudian ada BGP, kemudian ada NTP, Network Time Protocol, SSL, dan lain-lain. Nah, ya, jadi aplikasinya yang digunakan pada aplikasi layer itu adalah ping. Nah, kemudian end-to-end atau proses pengiriman data kalau networknya berbeda. Kalau networknya berbeda, tadi kan sudah saya sampaikan di awal menggunakan sebuah perangkat yang namanya router ya. Jadi kalau networknya berbeda, ini ibaratnya komputer yang A, ini adalah komputer A pada jaringan yang berbeda, maka di sini yang application layer, kemudian dia ke TCP, kemudian ke IP, subnet. Di subnet itu nanti akan dikirimkan ke gateway masih menggunakan IP pada, kemudian ini masuk ke IP-nya gateway, kemudian di IP gateway itu masuk ke IP network yang ada di network yang tujuan, kemudian ada subnet, IP, TCP, sama application. Aplikasi itu aplikasi ini disebutnya dengan end-to-end connection, kemudian TCP ke TCP itu disebutnya dengan virtual connect circuit, kemudian untuk IP itu ada datagram, dan seterusnya. Ini adalah hubungan end-to-end-nya ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa TCP/IP ini bukan hanya sepasang protokol komunikasi, tetapi TCP/IP ini merupakan sekumpulan dari protokol-protokol yang ada di dalamnya untuk menyelesaikan sebuah proses komunikasi data dari komputer A ke komputer. Jadi itulah gambaran singkat tentang
TCP/IP. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan pemahaman terhadap teman-teman yang baru belajar jaringan internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang perlu dibenahi. Mohon. Oke, itu ya. Jadi dari kita cukupkan sekian. Jangan lupa Desember mau dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.